Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Tara Numila. Di sini aku bakal storytelling atau memberikan cuplikan video selama aku beribadah umroh beberapa waktu yang lalu. Di sini juga aku tidak hanya memberikan cuplikan aja, akan tetapi di dalam video ini terdapat seperti satu ibadah umroh menurut para ulama atau buku, kedua perkembangan jamaah umroh setelah 2 tahun vakum karena pandemi, yang ketiga cuplikan kegiatan selama aku beribadah, yang keempat larangan saat berikram dan arti ikram itu apa, yang kelima vaksin mengitis apakah perlu pada saat ini, yang keenam tips packing umroh alaku, dan yang terakhir adalah pesan. Ikuti terus ya videoku. Yang pertama, arti umroh. Dikutip dari buku Fiqh Ibadah oleh Zainal Abidin, umroh menurut bahasa artinya ziarah. Sedangkan menurut syar'ah, umroh adalah menziarahi Ka'bah, melakukan tawaf di sekelilingnya, bersa'i antara Safa dan Marwah, dan mencukur atau mengunting rambut dengan cara tertentu dan dapat dilaksanakan setiap waktu. Surat Al-Baqarah ayat 125 yang artinya, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu, Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman, dan jadikanlah sebagaimana makam Ibrahim tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, berikanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang rukuk, dan yang sujud. Dari liputan6.com, Jakarta, jamaah Indonesia kembali dapat menjalankan ibadah umroh setelah 2 tahun vakum karena pandemi COVID-19 melanda. Keberangkatan perdana diikuti sebanyak 419 jamaah, rekor. Para jamaah Indonesia yang ikut keberangkatan umroh perdana ini berasal dari berbagai daerah, meliputi Batam, Pekanbaru, Bengkulu, Jakarta, Samarinda, Barau, Jawa Barat, Makassar, dan NTB. Hilman selaku Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU), Hilman Latif mewakili Menteri Agama Kemenak Yakut Khalil Qaumas menyampaikan pesan. Menak Gus Yakut agar jamaah turut mematuhi aturan di tanah air dan di Arab Saudi. Saat ini kita melepas umroh perdana, karenanya saya berpesan jamaah umroh untuk tetap menerapkan peraturan yang berlaku. Tunjukkan bahwa jamaah umroh patuh pada aturan dan prokes yang telah ditetapkan. Ingat bahwa pandemi ini belum berakhir. Ungkap. Pelepasan perdana 419 jamaah umroh ini adalah modal utama Indonesia untuk menyelenggarakan umroh dan haji ke depannya. Ikram adalah pakaian putih yang akan selalu dipakai oleh jamaah haji ataupun umroh saat melakukan haji ataupun umroh untuk niat memasuki aktivitas melaksanakan ibadah haji ataupun umroh pada waktu serta cara tertentu. Berikutnya, larangan berikram. Yang pertama,
jamaah laki-laki dilarang memakai pakaian yang berjahit. Yang kedua, jamaah wanita wajib menutupi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Yang ketiga, jamaah laki dilarang menutupi kepala. Yang keempat, dilarang memotong kuku di saat berihram. Yang kelima, dilarang memakai parfum di saat keadaan berihram. Yang keenam, dilarang bermesraan atau berhubungan suami istri. Yang berikutnya, dilarang berbuat maksiat. Berikutnya, dilarang melakukan lamaran ataupun nikahan serta saksi pernikahan. Dan yang terakhir, dilarang menyiksa ataupun membunuh hewan. Berikutnya, vaksin meningitis apakah perlu sih pada saat ini? Kementerian Kesehatan menetapkan bahwa vaksin meningitis tidak lagi menjadi syarat wajib bagi calon jamaah yang akan melakukan ibadah umroh. Vaksin meningitis hanya diwajibkan untuk calon jamaah haji saja. Ketetapan ini berdasarkan Surat Edaran Nomor HK.02.C.1/9325/2002 tentang pelaksanaan vaksinasi meningitis bagi jamaah haji dan umroh yang diterbitkan pada 11 November 2022. Meski tidak wajib diberikan vaksin meningitis dan vaksin lainnya tidak direkomendasikan bagi calon jamaah yang memiliki penyakit komorbid. Vaksinasi bisa dilakukan di fasilitasi kesehatan yang menyelenggarakan layanan vaksinasi internasional. Walau sifatnya pilihan, vaksinasi meningitis ini bertujuan untuk melindungi diri kita sendiri. Apalagi mengingat resiko penularan penyakit meningitis sangat tinggi di tengah berkumpulnya banyak orang dari seluruh dunia. Di sini aku bakalan ngasih tips ke kalian bagaimana sih cara packing ala aku selama beribadah di sana. Di sini juga nggak ada tips khusus untuk aku ya, kayak mungkin buat kalian referensi aja dibuat tips ini. Yang pertama, kalian jangan lupa membawa pakaian dalam karena itu sangat penting. Kalau bisa lebih banyak gitu, tapi jangan banyak-banyak banget. Terus yang kedua itu jubah boleh jubah hitam, putih, pokoknya yang netral. Karena kebanyakan di sana tuh warnanya tuh netral gitu. Itu kalian bawa 3 atau 4, boleh lebih, tapi jangan banyak-banyak banget karena di sana tuh kayak menurutku walaupun dipakai berulang kali tuh nggak bakalan bau kayak di Indonesia gitu kan kalau di Indonesia tuh satu kali pakai udah bau, tapi di sana tuh kayak beberapa kali, 2 kali pakai tuh udah kayak sama sekali nggak bau gitu. Terus berikutnya adalah kerudung. Nah, kerudung ini boleh menyesuaikan sama jumlah jubah kalian ataupun kurang juga nggak apa-apa. Terus berikutnya adalah sandal sepatu. Terus boleh bawa kamera ataupun HP dan charger untuk dokumentasi selama di sana. Tapi ingat bahwa sekalian itu di sana itu untuk lebih fokus ibadah, bukan untuk dokumentasi. Terus berikutnya adalah charger yang colokan yang kayak gini gitu. Karena kebanyakan di sana itu menggunakan colokan 3 itu. Nah, kalau di Indonesia kan masih pakai colokan 2 itu kebanyakan. Nah, kalian tuh boleh beli di Indonesia atau di sana itu ada colokan 3 itu. Itu uang kan juga sangat penting ya guys, untuk belanja di sana ataupun untuk beli apapun di sana gitu kan. Nah, nanti kalian tuh boleh ditukarkan uang Indonesia, boleh ditukarkan di Arab Saudi juga boleh, atau ditukarkan di Indonesia. Tapi lebih baik pada aku ditukarkan di Indonesia aja gitu. Nah, dari barang-barang tersebut tuh yang tadi juga pakaian kalian, satu lagi seragam dari travel kalian itu jangan sampai lupa karena itu sangat penting banget untuk jalan-jalan keliling-keliling selama ada di sana. Nah, setelah itu semua pakaian, sepatu dan lain sebagainya masukkan ke dalam koper yang dikasih travel kalian yang besar banget itu. Nah, yang kedua kalian harus membawa koper kabin karena koper kabin itu juga penting untuk ditaruh di kabin pesawat. Kata Ustadz Hanan Ataki dalam ceramahnya,
Umroh itu bukanlah ibadah orang kaya. Allah tidak memanggil yang mampu, tapi Allah memampukan yang Ia panggil. Itu adalah prinsip. Itu beberapa tips storytelling dan kegiatan aku selama beribadah di sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.